Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan dan mereview sebuah komponen elektronik dan kelistrikan. Ini namanya trafo atau transformator. Transformator ini biasanya terdiri dari dua fungsi. Yang pertama untuk menurunkan tegangan dan yang kedua untuk sebaliknya, yaitu menaikkan tegangan. Nah, untuk trafo yang ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Umumnya ini dipakai untuk menurunkan tegangan karena dia sumbernya yaitu inputannya 110, 125 volt, 220 volt, 240 volt. Ini untuk inputnya. Terus outputnya nanti bisa 6 volt, 6 volt CT, 12 volt CT, 15 volt sampai 18 volt. Ini untuk tegangannya rendah ini. Dan ini untuk kawat tembaganya cukup besar nih. Ini sekitar lebih kurang 2 mili ya. Kawatnya cukup besar. Oke teman-teman, bagaimana cara kerja transformator ini? Saya ingin sedikit menjelaskan dan mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Oke teman-teman, kita oret-oret di sini aja. Transformator ini yaitu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Saya mau bikin skema untuk menurunkan tegangan karena transformator ini saya pakai untuk perangkat elektronik. Umumnya ini dipakai untuk amplifier, untuk power amplifier ya. Trafo itu secara gambar seperti ini. Ini kumparan. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Ini input 0, ini 220 volt. Terus ini inti besi. Ini ini taruhlah kita ambil yang 12 volt CT 12 volt. Nah, ini namanya lilitan primer. Nah, lilitan utama, sedangkan ini lilitan sekunder. Bagaimana bisa dia menurunkan tegangan? Yaitu pada lilitan primer, dia itu lilitannya banyak, jumlahnya banyak. Rata-rata dalam 1 volt itu sama dengan 3 lilitan untuk arus AC rumah tangga itu atau listrik. Ya, rata-rata di rumah itu 220 volt, ini 50 Hz sampai 60 Hz. Nah, itu tapi ini nanti untuk penjelasan lebih dalam, tapi saya ingin secara singkat dulu. 1 volt itu rata-rata 3 lilitan. Jadi kalau untuk 220 volt berarti dia harus mempunyai
660 lilitan. Nah, ini untuk primernya. Nah, untuk sekundernya, berarti 3 volt dikali 12. Berarti ini untuk satu ini ya. Untuk satu ini. Nah, itu berarti 3 volt kali 12. Berarti 36 lilitan. Nah, ini juga sama. Ini 36 lilitan. Nah, begitu. Nah, cara kerjanya trafo ini yaitu tegangan AC itu lambangnya gini ya. Ini. Dia gelombangnya naik turun. Ini gelombang AC. Nah, nanti gelombang AC itu akan mengisi kumparan ini. Nah, kumparan ini akan bergelombang AC sehingga kumparan ini punya denyutan. Nah, denyutan di sini akan mengisi inti besi. Ini inti besinya nih. Inti besi. Inti besinya nanti, nah ini besinya. Ini besi. Nah, kumparan yang melilit trafo ini, kumparan yang melilit ini akan menimbulkan gelombang magnet untuk inti besinya. Nah, inti besi ini apabila inti besi ini kita yang ada gelombang magnetnya, nanti gelombang magnetnya ada denyutan. Jadi apabila ada gelombang magnetnya, kita kasih kumparan yang meliliti gelombang magnet itu akan menghasilkan listrik juga. Makanya nanti dia mentransfer gelombang di sini, denyutan dari lilitan primer akan mengirim denyutan listrik juga ke lilitan sekunder. Jadi seperti itu. Nah, karena gelombang denyutannya ini konstan, maka di lilitan sekunder lilitannya kita kurangi. Kalau lilitannya kita buat sama dengan lilitan primer, maka nanti tegangan keluarnya akan sama. Makanya di sini kita buat rumusnya dapat 660 volt itu dari 3 lilitan kali 220 volt. Jadi 660 lilitan. Sedangkan ini untuk 12 volt berarti 220 volt per 660 sama dengan 12 volt per sekian, kan gitu. Kan rumusnya tadi kan 3 lilitan nih, berarti sederhananya 3 sama dengan 12 volt berapa lilitan. Nah, jadi sama untuk lilitannya berarti ini ditarik ke sini 12 volt dikali 3 sama dengan 36 lilitan. Jadi gitu rumusnya. Oke, teman-teman. Nah, cara kerjanya tadi seperti itu. Listrik yang ada kita pakai sekarang ini punya denyutan. Denyutan listrik itu akan apabila diisi inti besi akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang ada di inti besinya nanti akan bergelombang karena listriknya bergelombang. Nanti medan magnet yang bergelombang itu apabila diberi atau dikasih lilitan, maka lilitan tersebut akan menghasilkan listrik. Jadi seperti itu. Ini rumus perhitungan lilitannya. Nah, ini gambaran umumnya. Nah,
trafo ini harus diisi atau harus bersumber dari tegangan listrik AC. Ini tegangan AC, nggak bisa tegangan DC. Kalau tegangan DC itu rumusnya gini. Ini gini ya rumusnya. Nah, dia konstan. Tegangan plusnya itu selalu di atas, tegangan minusnya selalu di bawah. Ini untuk tegangan DC. Nah, medan magnet yang dihasilkan apabila ini diberi tegangan DC, medan magnet ini akan konstan juga. Dia bisa menarik besi lainnya, inti besi, tapi dia tidak bisa menghasilkan gelombang listrik karena dia konstan. Medan inti besinya ini nanti konstan, nggak ada denyutan atau getaran listriknya. Jadi lilitan sekunder ini nanti nggak bisa nerima atau nggak bisa menghasilkan tegangan listrik. Makanya trafo ini harus bertegangan AC. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, apabila kita kasih tegangan DC, nanti inti besinya ini bisa ada magnetnya, tapi magnetnya itu konstan. Jadi dia cuma bisa kalau kita tempel besi sini, dia akan diem gitu. Tapi kalau pakai gelombang AC nanti inti besinya bisa getar gitu. Makanya trafonya ini itu sebenarnya ada getaran pada saat trafonya ini dipakai. Itu ada getarannya. Tapi karena dia pabrikannya bikinnya presisi, terus bikin serapi mungkin, makanya getarannya itu sangat minim sekali kita rasakan. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan masalah trafo. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika teman-teman belum paham, maka silakan ditanya di kolom komentar. Teman-teman, saya mau ngasih trafo ini, bikin giveaway buat teman-teman semua. Apabila video yang tayang ini mencapai 10.000 dan subscriber saya mencapai 1.000, trafo ini akan saya bagi gratis pada teman-teman yang subscribe dan komentar di video ini. Saya kasih gratis, ongkos kirimnya saya juga yang bayarin nanti. Oke teman-teman, caranya syaratnya gampang. Ini tadi subscribe, terus teman-teman komen, terus like juga, dan share sebanyak mungkin agar giveaway ini bisa cepat nanti kita undi ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan nanti kalau subscriber dan videonya sudah tercapai target, silakan teman-teman ingatkan saya kalau seandainya saya lupa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.